Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama khatib mengajak khusus ke diri pribadi, marilah kita senantiasa melaksanakan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya. Itulah hakikat takwa. Hadirin sidang Jumat, ayat yang khatib baca di awal atau di pembukaan khutbah tadi yaitu surah yang ke-12 dari surat Luqman. Luqman adalah seseorang yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-31. Siapakah Luqman? Apakah beliau seorang nabi, seorang rasul, atau manusia pilihan? Dalam berbagai referensi diceritakan bahwa Luqman hanyalah seorang biasa saja. Bahkan beberapa versi menyebutkan Luqman hanyalah seorang tukang kayu. Ada yang menyebutkan Luqman seorang penjahit. Ada yang menyebutkan Luqman seorang hamba, budak dari Sudan yang notabene berwarna gelap atau kulitnya hitam. Tapi terlepas dari siapa, dari mana asal-usul Luqman, yang jelas Luqman adalah representasi dari seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang betul-betul melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak heran kalau kemudian namanya diabadikan. Dari surah Luqman itu ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Setidaknya ada 5 hikmah. Tapi khatib hanya akan mengambil satu saja. Yang pertama tentu saja karena keterbatasan waktu, yaitu sesuai dengan ayat yang tadi dibaca, yaitu tentang asyukru, bersyukur. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Usykur, di situ fi'lul amri, perintah. Lalu lillah, di situ ada lamnya, lillah, usykur lillah. Makna lam di situ menunjukkan kekhususan bahwa yang namanya bersyukur itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itulah sejatinya bersyukur. Dan ini artinya fondasi dari tauhid. Karena nanti di ayat selanjutnya Luqman juga berbicara tentang syirik, ketika berwasiat kepada anaknya untuk menjauhi syirik. Dari awal sudah anishkur lillah, bersyukur itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, dalam dunia tasawuf atau ilmu sufi, ada perbedaan antara syukur, asyukru, dengan tasyakur. Tasyakur, akar katanya sama dari syakara. Kalau tasyakur dari tasyakara, tapi katanya sama, asal katanya shin, kaf, ro, syakara sama, tapi ada perbedaan. Kalau tasyakur artinya kita bersyukur biasanya karena kita mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia. Ya, karunia orang bisa bermacam-macam. Ada yang lama menunggu kelahiran putra, begitu mendapatkan kelahiran, lalu dia bertasyakur, tasyakuran. Makanya mengundang warga, mengundang tetangga dalam rangka tasyakuran. Atau ada orang yang berhasil mencapai apa, atau anaknya meraih apa, lalu keluarganya mengadakan tasyakuran. Jadi kata tasyakur itu biasanya dikaitkan dengan nikmat atau karunia yang diperoleh oleh hamba. Lalu syukur bagaimana? Kalau syukur derajatnya lebih tinggi. Kalau syukur tidak terikat oleh apakah kita menerima nikmat atau sebaliknya, apakah kita mendapatkan anugerah atau kita mendapatkan musibah.
maka tetap seorang hamba yang soleh akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat, sebagai orang awam, manusia biasa, betapa beratnya misalnya dalam saat kita mendapatkan musibah, apapun bentuk musibahnya, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah. Berat sekali memang, manusia normal pasti berat. Tapi itulah tantangan hamba yang soleh. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya dia tetap masih diberikan usia, masih diberikan nafas. Maka betapapun musibah yang datang kepadanya, dia tetap bersyukur. Ada banyak contoh hamba, apalagi kalangan Nabi dan Rasul. Bacalah misalnya kisah Nabi Ayub. Musibah bertubi-tubi sampai kehilangan segala-galanya, sampai seluruh tubuhnya diliputi sakit yang luar biasa, tapi tetap merupakan seorang yang syukur, seorang hamba yang soleh. Nah, Luqman adalah orang yang digambarkan seperti itu. Meskipun dia dalam satu versi tadi sudah saya singgung, disebutkan berasal dari keturunan Sudan atau Afrika secara umum yang notabene berambut hitam, budak, tapi tetap dia diagungkan karena kesolehannya. Ini pada saat yang sama juga menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan. Siapapun bisa menjadi orang yang soleh. Mau dia datang dari yang kulit putih, datang dari kulit hitam, atau dari kulit berwarna. Semuanya punya kesempatan untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi hamba yang betul-betul taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia orang Arab, apakah dia orang Ajami atau non-Arab, punya peluang, punya kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang soleh, untuk menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Luqman telah memberikan pelajaran kepada kita semua. Makanya dari awal di surah Luqman di ayat 12 itu, walaqad atayna Luqman al-hikmah. Dijelaskan di situ hikmah. Dan tentu saja Luqman diberikan hikmah, tapi hikmah itu bisa kita pelajari, hikmah itu bisa diharapkan dipetik oleh semua umat manusia, oleh hamba-hamba Allah yang menginginkan kesalehan, yang menginginkan derajat hamba yang saleh, yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita terbiasa, kalaupun belum sampai derajat syukur, paling tidak derajat tasyakur. Karena dari seringnya bertasyakur, lama-lama kita akan terbiasa menjadi syukur. Dalam salah satu kitab disebutkan supaya kita terbiasa bertasyakur, itu dimulai dari hati. Dalam hati bahwa ada tekad kita bersyukur dalam pengertian bahwa apapun yang kita terima, apapun anugerah yang kita terima, semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah. Dalam hati kita sudah yakin. Keyakinan itu pada saat yang sama akan menghilangkan egoisme, akan menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Bisa jadi ketika kita sukses dalam hati, ini karena kerja keras saya, ini karena bla 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 dan seterusnya. Tidak terbersit dalam hati bahwa ini adalah atas izin Allah. Saya bisa mencapai itu karena ada izin Allah. Tanpa seizinnya mungkin kita tidak sampai. Karena itu di awal dari hati, dari ikrar, dari keyakinan peneguhan dalam hati bahwa semua yang kita peroleh itu sesungguhnya semata-mata karena izin Allah. Yang kedua, bil lisan, membiasakan untuk selalu bersyukur. Tentu setiap negara bahasa berbeda-beda cara pengungkapan. Kalau kita orang Indonesia ya terbiasa dengan mengucapkan terima kasih. Maka pembiasaan mengucapkan terima kasih dari anak-anak sampai usia dewasa itu sangat bagus. Dibantu sekecil apapun oleh teman, oleh tetangga yang biasakan mengucapkan terima kasih. Karena apa? Pada saat kita mengatakan terima kasih, maka di situ sebetulnya ada penghargaan terhadap orang lain. Ada
satu apresiasi terhadap apa yang diberikan orang lain kepada kita, apapun bentuknya. Jadi mengucapkan terima kasih sesungguhnya pelajaran yang sangat berharga untuk selalu mengapresiasi orang lain. Betapa banyak orang yang sulit mengapresiasi orang lain, ya karena merasa dirinya lebih tinggi dan seterusnya. Itulah awal dari kesombongan. Yang ketiga adalah ya bil amal, dengan perbuatan. Ya misalnya yang punya kelebihan rizki memberikan sebagian rizkinya kepada orang yang butuhkan, kepada lembaga yang butuhkan dan sebagainya. Itu salah satu bentuk syukur atau cara kita mencapai tahapan syukur. Diawali dari tasyakur tadi itu. Dengan 3 tahap itu, dari mulai hati, lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan, insya Allah lama-lama kita akan mencapai tahap syukur. Demikian yang bisa khatib sampaikan pada siang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus ke diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin atau jamaah sekalian.